Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Heru Wahyu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama masih di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 12, aspek kerajinan dengan judul Kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Untuk KD yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah KD 3.1, yaitu memahami perencanaan usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat di kemudian hari atau bisa bernilai ibadah. Untuk itu, mari kita semua berdoa. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Pada pertemuan kali ini, ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pasar lokal. Di materi pasar lokal, kita akan belajar tentang apa itu pasar lokal, pengertiannya apa, kemudian tentang segmentasi pasar, kemudian ada targeting, dan yang terakhir di materi pasar lokal yaitu positioning. Pengertian pasar lokal itu adalah pasar yang dimana transaksi jual beli produknya itu dilakukan dalam satu kota dengan tempat produk itu dihasilkan. Dapat juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota tersebut. Kerajinan pasar lokal adalah pasar kerajinan yang hanya ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu saja. Contohnya ada kerajinan batik, kerajinan anyaman rotan, kerajinan bambu, kerajinan tanah liat. Itu terkait pengertian pasar lokal. Apakah di daerah kalian ada kerajinan khas yang dimana kerajinan itu dibuat dan dijual masih dalam satu kota? Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar, segmen berarti bagian. Segmentasi pasar berarti membagi pasar ke dalam beberapa bagian. Ya. Ada beberapa variabel dalam membagi pasar. Itu bisa berdasarkan yang pertama, geografisnya. Geografis berarti berkaitan dengan wilayah, ukuran kota, atau kepadatan penduduk. Kemudian variabel yang kedua ada variabel demografis. Itu berkaitan dengan usia, jenis kelamin, pendidikan, serta agama, pekerjaan, dan penghasilan. Kemudian variabel yang ketiga ada variabel psikografis. Pada variabel psikografis itu berkaitan dengan status sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Pak Guru coba jelaskan tentang segmentasi pasar, lebih tepatnya di variabel demografis yaitu jenis kelamin. Contoh antara laki-laki dan perempuan tentu berbeda dalam memandang sebuah kerajinan. Umumnya laki-laki itu menilai kerajinan berdasarkan fungsinya, berdasarkan strukturnya. Sedangkan untuk kaum perempuan itu lebih cenderung memandang kerajinan itu dari tampilannya, dari pemilihan warnanya, dari bentuknya seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita ke materi yang kedua yaitu targeting.
Setelah kita melakukan segmentasi pasar, langkah selanjutnya adalah kita melakukan targeting. Targeting ini merupakan proses penyeleksian konsumen terbaik sehingga produk yang dipasarkan itu benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan dalam pemasaran. Dari segmen tadi, segmentasi pasar yang kita bagi, itu semuanya merupakan populasi. Dari populasi itu kita lebih kecilkan lagi lingkupnya menjadi potensial market. Dari potensial market kita perkecil lagi menjadi available market. Kemudian kita perkecil lagi menjadi qualified market. Dan yang terakhir kita benar-benar rinci target kita, yaitu menjadi target market. Pak Guru jelaskan lagi ya. Populasi merupakan seluruh konsumen dalam segmen terpilih. Sedangkan potensial market merupakan konsumen yang memiliki potensial untuk membeli produk. Available market itu merupakan konsumen yang memiliki kemungkinan untuk membeli produk. Qualified market merupakan konsumen yang cocok untuk membeli produk. Target market adalah konsumen yang benar-benar membeli produk. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru berikan contoh ya. Contoh tadi kita sudah melakukan segmentasi pasar berdasarkan demografis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kita ambil konsumennya itu laki-laki, jadi populasi di sini adalah laki-laki. Dari pasar untuk laki-laki ini kita coba perkecil lagi lingkupnya, kita buat menjadi potensial market, itu berdasarkan laki-laki yang suka berolahraga. Dari laki-laki yang suka berolahraga, kita perkecil lagi menjadi available market. Olahraganya apa? Contohnya sepak bola. Dari laki-laki yang suka olahraga, olahraganya sepak bola, kita perkecil lagi menjadi laki-laki yang suka olahraga, yaitu sepak bola dan merupakan fans dari Liga Inggris contohnya. Dari fans Liga Inggris itu kita perkecil lagi ya sampai menjadi target market, menjadi contohnya laki-laki yang fans dengan Liverpool misalkan. Dari fans Liverpool ini, laki-laki yang menjadi fans Liverpool, kita coba tawarkan produk kerajinan, contohnya batik. Di mana batik itu kita kreasikan, kita tempel atau kita berikan logo dari klub yang mereka sukai, yaitu Liverpool. Sekarang sudah muncul beberapa kemeja dengan kombinasi logo tim sepak bolanya. Kemudian setelah kita melakukan targeting, yang ketiga kita harus melakukan positioning. Apa itu positioning? Positioning merupakan persepsi konsumen terhadap produk, merupakan posisi produk di benak konsumen. Pesaing atau kompetitor yang sebenarnya, kan ada banyak kompetitor ya di luar, itu yang merupakan benar-benar pesaing kita adalah kompetitor yang berada di kuadran yang sama. Kuadran yang seperti apa? Kuadran yang seperti ini. Ada kuadran berdasarkan harga dan kualitas suatu barang, di mana ada kuadran 1 yaitu harganya murah tetapi kualitasnya bagus. Ini banyak diminati oleh konsumen, tapi sangat jarang ya. Seperti yang kita ketahui, ada harga, ada barang, ada harga, ada kualitas seperti itu. Di kuadran kedua, kualitasnya bagus, harganya juga mahal. Kemudian di kuadran ketiga ada barang dengan harga yang mahal tetapi kualitasnya kurang bagus. Kemudian di kuadran yang keempat itu ada barang dengan harga yang murah dan kualitasnya yang rendah seperti itu. Jadi produk yang kita buat kita harus bisa memposisikan ada di kuadran mana. Misal produk yang kita buat ada di kuadran
kedua, di mana harganya bagus dan kualitasnya bagus. Pesaing yang menjadi benar-benar pesaing kita adalah pesaing yang berada di kuadran yang sama, yaitu kuadran 2. Itu terkait materi tentang pasar lokal, kita sudah mempelajari pengertiannya, mempelajari segmentasi pasar, mempelajari targeting, dan yang terakhir mempelajari tentang positioning. Jika kalian masih bingung tentang produk kerajinan yang berdasarkan pasar lokal, Pak Guru coba tampilkan beberapa contohnya ya. Contoh produk yang pertama itu ada kerajinan dari anyaman. Ini banyak diminati oleh kaum perempuan ya. Kemudian ada kerajinan masker. Contoh yang selanjutnya ada kerajinan dari bahan bambu. Ini umumnya banyak dijumpai di daerah pedesaan yang banyak ditumbuhi bambu. Melihat potensi sumber daya yang ada, beberapa masyarakat desa mengkreasikan bambu yang ada menjadi kerajinan dari bahan bambu. Kemudian ada juga kerajinan dari tanah liat berbentuk poci ya. Itu ada beberapa contoh terkait kerajinan berdasarkan pasar lokal. Sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya agar materi ini bisa diketahui, bisa dipelajari oleh orang lain. Karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.